bosan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang sangat dingin, hidup dua orang anak kecil yang bertetangga. Mereka adalah teman baik. Si gadis bernama Gerda dan si anak laki-laki bernama Kai. Mereka selalu bermain bersama. Setiap malam, Nenek Gerda akan mengajak mereka berkumpul di depan perapian dan bercerita untuk mereka. Malam itu, Nenek bercerita tentang Sang Ratu Salju. Anak-anak, Ratu Salju adalah perempuan yang sangat cantik. Matanya berwarna hijau, tapi dia juga sangat jahat. Dia akan menggunakan kereta saljunya untuk menipu anak-anak, menangkap mereka dan merubah mereka menjadi patung es. Seperti rambutnya, hatinya juga terbuat dari es. Nenek itu sangat menyeramkan. Bagaimana kalau dia datang ke rumah kita? Kita harus bisa melindungi diri darinya. Anak-anak, ini adalah kisah nyata. Tolong jangan pernah naik ke kereta salju bersama orang asing. Jika kau lakukan itu, hal buruk akan terjadi kepadamu. Keesokan harinya, Kai dan Gerda pergi bermain balap kereta di pinggir kota yang tertutup salju. Kai masih memikirkan tentang cerita nenek. Gerda, saat aku tidur semalam, aku memikirkan sesuatu. Aku ingin tahu apakah Ratu Salju bisa meleleh. Jika kita bisa membawanya dekat perapian, mungkin kita bisa melelehkannya. Dengan begitu mantra yang ia ucapkan ke semua anak-anak yang membeku itu bisa terangkat dan mereka bisa bebas. Kai, tolong pelankan suaramu. Mungkin dia bisa mendengar kita, dan dia sangat marah. Kita harus hati-hati. Aku akan melelehkan Ratu Salju. Faktanya adalah, Ratu Salju bisa dengarkan apapun termasuk bisikan dari manapun. Setelah mendengar suara tawa dan ejekan Kai, Ratu Salju memutuskan dia akan membawa Kai ke istananya dan merubahnya menjadi patung es untuk selamanya. Dia langsung mengirim kereta salju dengan rusa yang indah ke tempat anak-anak itu berada. Oh, astaga, itu kereta yang sangat indah. Menurutmu kita harus naik dan mencobanya, Gerda? Menurut cerita, Ratu Salju juga memiliki kereta, tapi tidak mungkin yang ini. Lihat betapa indahnya ini. Dilapisi perak dan sangat bersinar. Tidak, Kai. Jangan naik. Ingat apa kata nenek? Nenek selalu memperingatkan kita supaya kita tidak naik ke kereta asing. Ini sangat indah. Aku akan menaikinya sebentar dan langsung turun lagi. Begitu Kai naik ke atas kereta, rusa-rusa itu langsung terbang ke udara. Dalam waktu singkat mereka langsung menghilang. Ratu Salju sedang membawanya ke istananya. Kai sangat ketakutan dan menyesal tidak mau mendengarkan Gerda. Tapi sekarang sudah terlambat. Bulan berlalu dan mereka tidak pernah dengar kabar apapun dari Kai. Gerda merasa sangat sedih dan dia menangis setiap hari. Dia menunggu sahabatnya kembali. Sahabatnya hilang, tapi dia yakin bahwa Ratu Saljulah yang telah menangkapnya. Musim pun berganti, salju mencair dan musim panas tiba. Gerda sangat khawatir. Jadi dia pergi untuk menemui neneknya. Nenek, aku akan pergi mencari Kai. Aku sangat mengkhawatirkannya dan aku sangat merindukannya. Kumohon biarkan aku pergi. Dengan satu syarat, Gerda. Aku sangat mempercayaimu dan kau gadis yang pemberani, tapi aku memiliki cermin ajaib dan aku ingin kau membawanya. Apa gunanya cermin ini untukku, Nenek? Saat kau berhadapan dengan Ratu Salju, buat dia melihat ke dalam cermin ini. Hanya saat itu kau akan tahu apa gunanya. Gerda memasukkan cermin itu ke dalam tasnya dan pergi. Saat dia melewati hutan, dia menemui sebuah rumah kecil. Dia mengetuk pintu karena dia sangat lelah dan ingin istirahat sebentar. Seorang wanita tua baik hati membukakan pintu. Sebenarnya, dia seorang penyihir yang selalu membacakan mantra kebaikan. Masuklah, gadis cantik. Kami sudah menunggumu. Aku tahu kenapa kau kemari dan aku akan membantumu. Kau sedang mencari sahabatmu, Kai. Kucingku Katen akan memberitahumu di mana dia berada. Benarkah?
Terima kasih banyak. Gerda langsung mendekati Cotton yang sedang berbaring di atas bantal di samping perapian. Cotton sayang, bagaimana caranya aku bisa menemukan temanku Kai? Miau. Ada seorang gadis kecil yang tinggal di sebuah rumah di hutan. Dia memintaku untuk mengantarmu ke sana saat kau tiba. Dia tahu di mana temanmu berada. Miau. Gerda berterima kasih kepada mereka dan pergi. Dia berjalan dan terus berjalan. Dan pada saat dia sampai di rumah di hutan, malam pun telah tiba. Seorang gadis kecil membuka pintu rumah itu sebelum dia mengetuk pintu. Selamat datang, Gerda. Aku sudah menunggumu. Silahkan duduk di dekat api dan makanlah. Aku benar-benar sudah lelah dan lapar. Kalau begitu, terima kasih banyak. Setelah kau makan, istirahatlah. Besok aku akan mengantarmu ke Istana Ratu Salju. Jangan khawatir. Pagi itu, mereka pergi ke kandang dan di sana ada 2 ekor rusa yang sangat cantik. Gadis kecil itu bisa bicara kepada mereka. Dia berbisik di telinga mereka untuk mengantarkan Gerda ke Istana Ratu Salju. Langsung saja mereka persiapkan kereta yang sangat indah. Aku tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih karena sudah membantuku. Semoga perjalananmu lancar. Jangan takut, rusa-rusaku akan membawamu ke istana. Dan kau akan menemukan temanmu Kai. Bawa ini bersamamu. Gerda pergi dengan rusa yang menarik kereta. Mereka melakukan perjalanan selama beberapa hari dan seluruh tempat itu tertutup salju putih. Untungnya gadis kecil itu memberikan Gerda jaket tebal, topi, dan selimut yang hangat. Aku membalut tubuhku dengan selimut hangat sambil bepergian dengan kereta. Aku akan sangat senang jika aku bisa melakukan ini bersama Kai. Semoga kami bisa melakukannya dalam perjalanan pulang. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, mereka tiba di depan sebuah istana putih berkilau. Gerda menyadari kalau mereka sudah tiba di Istana Ratu Salju. Rusa-rusaku sayang, tunggu aku di sini. Aku akan mencari temanku dan kembali lagi ke sini. Dia langsung masuk ke dalam istana. Semuanya terbuat dari es dan dilapisi oleh untayan es. Dia menjelajahi istana itu, tapi tidak ada siapapun di sana. Kai! Kai! Di mana kau? Kai! Aku tidak bisa menemukanmu. Suaranya menggema di dalam istana yang kosong. Saat akhirnya dia membuka pintu sebuah ruangan di lantai atas. Tiba-tiba dia melihat Kai. Dia berdiri seperti patung di tengah-tengah ruangan. Kai! Kai! Bangun! Bicaralah padaku. Aku benar-benar merindukanmu, teman. Aku akhirnya bisa menemukanmu. Dia menangis dan menggosok-gosok berusaha melelehkan es itu. Dia menangis dan menangis sampai air matanya melelehkan es yang menyelubungi tubuh Kai. Tiba-tiba Kai pun hidup dan mulai bicara. Gerda, aku tahu kau akan datang mencariku. Aku juga sangat merindukanmu dan aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Kita akan bicarakan soal itu nanti, Kai. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Saat itu, Ratu Salju kembali ke istananya dan masuk ke dalam ruangan tempat mereka berada. Dia sangat mengerikan. Gerda akhirnya bisa melihatnya untuk pertama kali. Dengan rambut putih panjang dan mata hijaunya itu, Ratu Salju adalah wanita yang cantik. Ratu Salju mulai berteriak marah. Beraninya kau memasuki istanaku tanpa izin dan melelehkan patungku. Sekarang giliranmu, kau yang meminta ini. Kau juga akan menjadi salah satu patungku. Gerda sangat ketakutan. Tapi dia tahu dia harus bisa menghadapi Ratu Salju. Tiba-tiba dia ingat dengan cermin yang diberikan oleh neneknya. Aku tidak pernah melihat seseorang secantik dirimu. Tapi sayangnya, hatimu sama sekali tidak cantik. Aku merasa kasihan padamu. Kau bisa mengubahku menjadi patung es jika kau mau. Tapi nenekku memberikanku sebuah cermin. Bisakah kau melihatnya sebentar? Berikan cermin itu kepadaku. Kenapa dia memberikan cermin ini kepadaku? Ratu Salju mengambil cermin itu dari tangannya dan sangat kaget. Karena bayangan di cermin itu adalah ketika dia masih anak-anak. Dia gadis kecil yang cantik dengan rambut pirang panjang dan bermata hijau. Oh astaga, apa yang terjadi? Pada saat itu, ada kepulan awan mengelilingi Ratu.
ia berubah menjadi semakin kecil dan berubah menjadi seorang gadis kecil yang cantik. Sebuah keajaiban, itu adalah sebuah cermin ajaib. Mereka yang memandang cermin itu bisa melihat diri mereka sendiri. Sepertinya Ratu Salju memiliki masa kecil yang menyedihkan karena tidak ada yang mau bermain dengannya. Suatu hari, seorang penyihir berkata kepada Ratu Salju, "Kau harus menghukum mereka," dan bertanya apakah dia mau balas dendam kepada mereka yang tidak mau bermain dengannya. Karena mengalami masa kecil yang sedih, dia buat keputusan yang salah. Penyihir itu mengubahnya menjadi Ratu Salju dan mengisi hatinya dengan kejahatan. Cermin itu telah mengangkat kutukan itu, dan semuanya merasa sangat gembira. Terima kasih banyak. Sekarang aku sudah selamat. Hatiku sudah dipenuhi dengan kebaikan lagi. Kai dan Gerda pergi ke tempat rusa-rusa yang menunggu mereka. Mereka langsung berangkat pulang dan kembali ke kehidupan lama mereka. Dan tentunya untuk mendengarkan cerita nenek. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah negeri di mana semua rakyatnya merasa bahagia. Semua gadis-gadis muda memuja putra raja dan ratu yang tampan. Pangeran muda itu bertubuh tinggi, bermata hijau, dan berambut hitam. Dan dia juga baik hati. Raja dan ratu membesarkannya dengan sangat baik. Sang pangeran tumbuh menjadi pemuda yang mahir berkuda dan bertarung dengan pedang. Dia gemar sekali membaca dan pemain piano yang hebat. Tapi, karena dia seorang yang perfeksionis, dia tidak bisa mencintai atau menikahi seseorang. Ibu, gadis yang akan kunikahi harus seorang putri sejati. Dia harus sensitif, sopan, dan memiliki sikap yang baik. Dia harus cantik luar dan dalam. Dia harus memiliki suara yang indah, agar dia bisa menemaniku saat aku main piano nanti. Benar, dia juga harus seseorang yang memikirkan kepentingan negaranya. Selalu membantu orang lain dan bisa bersikap adil. Kau benar sekali, Ibu. Dia harus mencintai binatang dan melindungi mereka. Karena tidak ada putri dengan karakteristik itu di negeri mereka, pangeran muda memutuskan untuk mencari putrinya di negeri lain. Putri pertama yang dia temui di negara pertama yang ia kunjungi sangatlah cantik. Tapi suatu hari, saat mereka sedang jalan-jalan di kebun, mereka melihat seekor anak anjing duduk di bawah pohon. Tiba-tiba putri itu pun berteriak. Oh, ambil dan buang binatang kotor itu. Aku tidak mau melihatnya berada di kebunku. Suaranya sangat lantang dan galak, sampai para penjaga bergegas menuruti perintahnya. Tidak, sikap seperti itu tidak bisa diterima. Aku tidak bisa menikahi seseorang sekasar itu. Dengan sopan, dia berpamitan kepadanya dan pergi ke negara berikutnya. Setelah melalui perjalanan panjang, dia ingin istirahat di kamar tamu istana sebelum menemui sang putri. Tiba-tiba, ada suara yang sangat keras membuatnya terbangun, tapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Hei, pelayan, aku beritahu kau, mana kueku? Kau harus bekerja lebih cepat, bawakan kueku sekarang. Ya Tuhan, dari mana suara itu berasal? Dia mengikuti arah suara itu dan mengintip dari balik pintu ruangan itu. Seorang putri duduk di ujung meja makan yang di depannya terdapat banyak permen dan kue. Dia berteriak kepada semua pelayan yang ada di dekatnya sambil makan dengan lahap. Tadi aku bilang apa? Kenapa kau tidak membawakan kue yang kuminta? Kue yang kumakan ini tidak enak. Cepat, ambilkan aku kue yang baru dan keluar dari sini. Saat pangeran melihat kejadian itu, dia meninggalkan istana bahkan sebelum bertemu putri itu. Dia berpikir tidak akan pernah bisa menikahi seseorang yang bersikap buruk kepada para pelayannya. Dia pun menuju ke negara ketiga mencoba keberuntungan yang terakhir kali. Saat dia bertemu dengan putri yang ketiga, dia sangat menyukainya. Dia sangat cantik, tapi aku tidak boleh memutuskan secepat itu. Aku harus mengenalnya lebih dulu. Dugaannya tepat. Setelah beberapa saat dan dia mulai mengenalnya, dia sadar kalau putri itu bukan gadis yang dia cari. Dia selalu menyombongkan dirinya sendiri dan dia sangat serakah. Ayahku adalah raja yang sangat berkuasa. Meskipun jika memberikan seluruh dunia padaku, aku akan meminta lebih.
Aku juga seorang putri yang sangat cantik. Aku ingin duduk di tahtaku dan semua orang akan menjadi budakku. Pangeran merasa sangat kecewa saat dia mendengar kata-kata itu. Gadis cantik ini juga tidak bisa menjadi putriku. Gadis yang kunikahi tidak seharusnya sesombong itu. Dia harus rendah hati dan tidak materialistis. Dengan perasaan sedih, dia kembali ke negerinya. Ibunya melihat kalau putrinya tidak bahagia dan mencoba untuk menenangkannya. Jangan sedih anakku, suatu hari kau akan menemukan gadis impianmu. Suatu malam, di tengah badai besar, seseorang mengetuk pintu istana. Kepala pelayan yang membukakan pintu sangat kaget melihat seorang gadis cantik di tengah badai seperti ini. Halo, aku adalah putri dari negara tetangga dan ini adalah pelayanku. Roda kereta kami patah. Apakah kami bisa menjadi tamumu dan apakah kami bisa menitipkan kuda-kuda kami sampai kereta kami selesai? Mereka langsung melaporkan masalah ini kepada raja. Tentu saja raja memperbolehkan mereka menjadi tamu, mengingat keadaan cuaca yang sangat buruk. Putri itu basah kuyup dan kedinginan. Tapi meskipun begitu, ratu menyukai sang putri. Silahkan duduk di perapian. Aku akan ambilkan pakaian kering untukmu. Kau harus makan dan istirahat. Aku yakin semuanya akan lebih baik saat kau bangun besok. Putri itu berganti pakaian dan turun ke bawah untuk makan sesuatu. Pangeran mendengar apa yang terjadi dan ingin menemui tamunya. Sangat disayangkan kau harus mengalami hal buruk ini. Aku mohon anggap saja rumahmu sendiri. Kau boleh tinggal selama yang kau inginkan. Aku ucapkan terima kasih banyak, pangeranku. Kudaku harus dirawat dengan baik. Mereka sangat menderita di cuaca ini. Dan pelayanku butuh istirahat. Kasihan dia sudah bekerja keras untuk memperbaiki kereta kami. Dan aku tidak mau kalau sampai dia sakit. Jangan khawatir, semua permintaanmu akan dilaksanakan. Sekarang kau harus istirahat. Pangeran yang sangat menyukai putri itu berbisik ke ibunya. Ibu, apakah dia putri yang kita cari? Aku ingin tahu jika semua hal yang ia katakan itu benar, hatinya secantik wajahnya. Mungkin anakku, kita lihat apakah dia seorang putri. Kita akan mengetahuinya malam ini. Ratu langsung menyusun rencana. Dan dia menumpuk 7 buah kasur di tempat tidur putri. Dan meletakkan kacang polong di bagian bawah kasur itu. Iya, kamarmu sudah siap, putri. Kau bisa beristirahat. Terima kasih yang mulia, selamat malam. Pagi harinya, saat sedang menikmati sarapan, Ratu memulai percakapan dengan putri. Selamat pagi, putri. Apa tidurmu nyenyak? Walaupun kelihatannya kasur itu nyaman, tapi rasanya seperti ada batu besar di punggungku. Sayangnya, aku sama sekali tidak bisa tidur. Setelah mendengar hal itu, Ratu memberi sinyal restunya kepada pangeran tanpa sepengetahuan sang putri. Setelah sarapan, pangeran dan putri berjalan-jalan di taman. Putri memberitahunya tentang negaranya dan keluarganya. Dia memiliki rencana besar untuk negaranya. Saat berjalan di kebun, mereka melihat seekor anak kucing. Putri langsung mengangkatnya dengan lembut dan meletakkannya di tempat yang aman. Bukankah kucing itu sangat cantik, pangeran? Saat mereka kembali ke dalam istana, pangeran mulai bermain piano. Putri pun menemaninya. La 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 la. Suaranya sangat merdu. Semua yang di dalam istana mendengarkan dengan kagum. Pangeran yang sudah menyukai putri sejak pertama kali dia melihatnya, berpikir kalau dia sudah menemukan putri impiannya. Setelah beberapa hari, sudah waktunya untuk putri kembali ke negaranya. Pangeran, terima kasih banyak atas segalanya. Kau sudah menjamuku dengan sangat baik, bagiku, pelayanku, dan kuda-kudaku. Tapi aku harus pulang ke negaraku. Pangeran muda itu tidak mau dia pergi. Dia sudah yakin kalau dialah gadis yang selama ini dia cari. Dan dia memberitahu ratu dan raja kalau dia berpikir untuk menikahinya. Ibu, ayah, aku yakin kau juga memikirkan hal yang sama.
Gadis itu adalah seorang putri sejati. Dia tidak memberi perintah dan meminta dengan sopan kepada pelayannya dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dia menyayangi semua makhluk hidup. Dia sopan, baik hati, dan pintar. Aku yakin dialah orangnya. Baiklah nak, terserah kau saja. Kita akan pergi ke negaranya dan minta izin kepada ayahnya sang raja untuk menikahinya. Pangeran yang mendapat restu dari raja dan ratu meminta sang putri untuk menikah dengannya. Sebenarnya, putri juga menyukai pangeran sejak pertama kali bertemu. Rasa cintanya tumbuh saat mereka menghabiskan waktu bersama. Jadi, ketika sang pangeran melamar dan memberinya cincin, dengan gembira sang putri menerimanya. Pesta pernikahan mereka berlangsung 40 hari 40 malam. Dan setelah hari itu, pangeran dan putri hidup bahagia untuk selamanya. Hai guys, subscribe channel kita ya, Kondosan, dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.